والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman, yang lalu kita membaca masih pada muqaddimah berhubungan dengan penegasan dari Ibnu Abil Izz rahimahullahu ta'ala tentang wajibnya ittiba' terhadap para mursalin, terkhusus bagi kita semua adalah ittiba' Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan banyaknya pembahasan pada kitab-kitab akidah, di antara sebabnya karena permasalahan-permasalahan yang dimunculkan oleh ahli bidah, demikian pula syubhat-syubhat yang mereka datangkan sehingga butuh untuk dibantah. Demikian pula tahrif yang mereka lakukan. Nah, apa hubungan antara tahrif dan ta'til? Tahrif dan ta'til. Kok ta'til? Ta'wil. Nah, tahrif dan ta'wil. Hubungannya bagaimana, Ridwan? Tayyib. Yaitu semua tahrif masuk dalam cakupan takwil. Tapi tidak semua takwil itu tahrif. Kenapa? Karena di sana ada takwil yang diperbolehkan apabila ada qarinah, dan juga di sana ada takwil yang bermakna hak, yaitu bermakna tafsir. Nah, oleh karena itulah lebih tepat ketika kita mengingkari apa yang ditempuh oleh ahlul bidah berhubungan dengan pemaknaan suatu dalil yang menyelisihi zahirnya, untuk kita ungkapkan dengan tahrif. Kenapa? Karena jelas, nah, tahrif bermakna batil. Baik. Dan kemarin juga kita bahas perbedaan antara tahrif dan inhiraf. Apa itu? Indak Arin? Tahrif yakunu fin nusus, wal inhiraf, nah, al-inhiraf yakunu fis suluk wal ibadat. Adapun maratibnya, nah, hampir sama khonifillah, tingkatan-tingkatan tahrif maupun inhiraf. Apa Rifki? Maratibut tahrif yakunu kufran. Bagaimana itu yang tahrif hukumnya kufur? Itu tahrif yang tidak ada hubungannya sama sekali, seperti tahrifnya batiniyah, memaknakan Al-Baqarah dengan Aisyah, tidak ada hubungannya, ini kufur. Nah, yang kedua, tahrif yang hukumnya fisq dan maksiyah. Nah, apabila tahrif tersebut muncul karena ta'assub dan hawa nafsu tanpa ada sisi kesesuaian dari bahasa. Secara bahasa tidak ada kesesuaiannya.
Kemudian yang ketiga khata. Naam. Tadi yang kedua apa? Yang fisq dan maksiyah ada kesesuaian dari sisi bahasa, tapi naam apa? Dia lakukan semata-mata karena apa? Ta'assub dan hawa nafsu. Nah, kalau yang tidak ada sama sekali tadi apa hukumnya? Kufur. Kemudian khata apabila munculnya dari suatu ijtihad dan memiliki sisi kecocokan secara bahasa. Demikian pula inhiraf ikhwani fillah dibagi dengan pembagian ini, cuman pada hukum fisq dan maksiyah dibedakan. Seandainya disamakan pun tidak ada pengingkaran padanya. Dalam artian, menjadikan satu juga tidak apa-apa. Kefasikan dan kemaksiatan. Baik, sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala, wa qad bayyana Allahu bihi kulla syai' wa akmala lahu wa li ummatihi ad-dina khabaran wa amra. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut segala sesuatu. yakni kulla syai', segala sesuatu apa yang dibutuhkan oleh manusia demi kemaslahatan dan keselamatan mereka. Nah, segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala telah diperintahkan, telah dibimbingkan, dan sebaliknya segala sesuatu yang bisa menjerumuskan dalam kesengsaraan telah diperingatkan. Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan dalam ayatnya, ma farratna fil kitabi min syai'. Itu tidak terluput dari Alkitab itu sesuatu pun. Wa akmala lahu wa li ummatihi din. Dan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan untuk beliau dan untuk umatnya agama ini. Dalilnya apa? Indah Ukasha. Naam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jelas. Khabaran wa amra. Baik yang berupa khabar maupun berupa apa? Perintah. Karena syariat kita, ya ikhwan, secara umum yaitu dia dua ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan dua perkara itu, berupa khabar yang wajib kita imani, kita benarkan, atau berupa amr. Yang amr kalau mau kita rinci, terbagi jadi dua, yaitu amr, perintah untuk melakukan, dan perintah untuk apa? Meninggalkan. Paham? Yang kemudian terkadang disebut dengan amr wa nahi. Jadi kalau seandainya dikatakan dengan amr saja maka mencakup dua tadi. Karena perintah Allah ya perintah untuk melakukan atau perintah untuk meninggalkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengannya dengan aturan yang sempurna. Wa ja'ala ta'atahu ta'atan lah. Dan Allah jadikan ketaatan kepada beliau sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya, Ahmad? Bahwasanya ketaatan kepada Rasul merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, may yuti'ir rasul faqad ata' Allah, dalam surat An-Nisa. Siapa saja mentaati Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa ma'siyatahu ma'siyatanlah, dan Allah jadikan kemaksiatan kepada Rasul sebagai bentuk kemaksiatan kepada Allah. Ini jelas. Wa aqsama bi nafsihi annahum la yu'minuna hatta yuhaqqimuhu fima syajara bainahum. Dan Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah juga bahwasanya manusia ini tidak
dikatakan beriman sampai mereka menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, sebagai penentu hukum pada perkara-perkara yang mereka berselisih di antara mereka. Nah, di antara mereka berselisih, kalau tidak mau menjadikan Nabi sebagai penentu hukum, maka tidak dikatakan beriman. Sebagaimana dalam surat An-Nisa juga, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ayat yang keberapa itu? Baik, pada surat An-Nisa ayat 65. Wa akhbara anna al-munafiqin yuriduna an yatahakamu ila ghairihi wa annahum idza du'u ila Allah war rasuli wa huwa ad-du'a'u ila kitabillahi wa sunnati rasulih saddu sududa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan bahwasanya orang-orang munafikin mereka menginginkan untuk berhukum kepada selain beliau. Nah, berhukum kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan yuridun, akhwani fillah, ini menunjukkan bahwasanya memang itulah yang menjadi keinginan orang-orang munafikin. Yuriduna ayyatahakamun. Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan dengan lafaz yuridun. Mereka menginginkan, yaitu berhukum kepada selain Rasul. Dan bahwasanya mereka apabila diseru kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu diseru untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sikap mereka? Saddu sududan. Mereka menghalang-halangi dengan sekuat tenaga. Pokoknya bagaimana bisa menghalangi manusia agar jangan kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah siapa saja yang ada padanya sifat seperti ini berarti padanya sifat nifaq. Karena tidak mungkin seorang mukmin ketika diseru untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kalau ada keimanan pada mereka mesti akan bersegera. Mesti akan bersegera. Tapi kalau didapati pada diri seseorang kok enggan, maka berarti ada nifaq, sedikit maupun banyak. Ada nifaq. Wal'iyadzu billah. Dalam keadaan demikian, wa annahum yaz'umuna annahum innama aradu ihsanan wa taufiqa. Dalam keadaan mereka menyangka diri-diri mereka itu hanyalah menginginkan dengan itu apa? Ihsan wa taufiqa, ingin berbuat baik dan ingin mensinkronkan. Nah, ingin mensinkronkan apa-apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keinginan-keinginan mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala jadikan keberadaan orang-orang munafikin memang sebagai fitnah yang menjadikan di tengah-tengah kaum mukminin sendiri terjadi persengketaan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala celah, kenapa kaum mukminin sampai bersengketa? Fama lakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu. Nah, tidak perlu kaum mukminin ini dalam menyikapi orang-orang munafikin berpecah. Mereka orang ahlu nifak, harusnya seia sekata. Nah, seia sekata. Makanya dalam banyak ayat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala beberkan keadaan orang-orang ahli nifaq. Pada ayat yang ke-61
Ini jelas ya kawan. Allah Subhanahu wa taala katakan wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Kalau diseru untuk berhukum kepada apa yang Allah turunkan dan kepada bimbingan Rasul, mereka enggan, berusaha menolak. Kemudian ayat setelahnya. Nah, di antara dampak yang sangat jelas bagi kaum mukminin ya tadi munculnya apa? Perselisihan di kalangan mereka. Maka biasanya ketika muncul di tengah-tengah kaum mukminin ahlun nifaq, ya biasanya kaum mukminin terpecah. Peristiwa yang menimpa para sahabat dalam perang Jamal, juga dalam Siffin dan yang lainnya, perpecahan muncul karena ahlun nifaq di tengah-tengah mereka. Nah, qala Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala, kama yaquluhu katsirun minal mutakallimah wal mutafalsifah wa ghairuhum. Sebagaimana telah mengatakannya atau sebagaimana kebanyakan dari ahli kalam dan ahli filsafat mengatakan hal tersebut, juga selain dari mereka. Di sini isyarat ikhwani fillah bahwasanya ahlul kalam, ahlul filsafat ada padanya nifaq. Ada padanya nifaq. Innama nuridu an nahussa asya'a bihaqiqatiha. Ini alasan ahlul kalam dan ahlu filsafat. Al-mutakallimah maksudnya ahlul kalam. Mutafalsifah yakni ahli filsafat. Dan filsafat asal kata itu sendiri dari Yunani, falsafah, yang kemudian diserap dalam banyak bahasa, termasuk dalam bahasa Indonesia, ya, filsafat asalnya dari Yunani. Nah, mereka mengatakan ketika mempelajari ahlul kalam dan mengembalikan perkara-perkara kepada kaidah-kaidah filsafat, apa alasannya? Bukan berarti mereka tidak punya tujuan, ikhwan. Mereka punya tujuan yang kalau sekilas baik. Apa tujuannya? Dikatakan di sini, innama nuridu an nahussal asya' bihaqiqatiha. Kami ini hanya ingin untuk bisa merasakan perkara-perkara itu, dengan hakikatnya. Yaitu tidak hanya sekedar bagian luar tok, tapi kami ingin sampai ke dalam-dalamnya. Itu alasan ahli filsafat. Ingin mengetahui perkara-perkara itu sampai pada hakikatnya. Tapi ketika mereka pukul rata kaidah ini semua perkara ingin mengetahui hakikatnya, akhirnya malah jatuh dalam banyak penyimpangan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka ingin mengetahui sampai hakikatnya, akhirnya enggak jadi menetapkan, ya kan? Akhirnya mereka mengingkari nama-nama dan sifat dengan alasan tidak mampu mencapai hakikatnya. Kenapa? Karena kalau dipikir-pikir untuk mencapai hakikatnya harus berkonsekuensi menyamakan Allah dengan apa? Dengan makhluk. Nah, ini alasan. Ainudrikaha wa na'rifaha, maksudnya kami bisa betul-betul menguasai semua perkara itu secara keilmuan dan mengetahuinya. Wa nuridu taufiqa baina dalail, dan kami ingin mensinkronkan antara dalil-dalil yang ada. Nah, ya, dalil-dalil yang ada ini yang mereka maksud apa? Allati yusammunaha al-aqliyat wa hiya fil haqiqatil jahliyat wa baina ad-dalailin naqliyah al-manqulah 'anir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan alasan ahli filsafat, wa nuridu taufiqa bainad dalail allati yusammunaha al-aqliyat. Mereka katakan ingin mensinkronkan antara dalil-dalil yang mereka namakan dengan aqliyat.
yaitu dalil-dalil secara akli, secara akal. Dan sungguhnya itu hakikatnya adalah jahliyat, kebodohan. Jadi jumlah wahiyya fil haqiqatil jahliyat ini i'tiradiyah, untuk memperjelas, membantah penamaan mereka dengan akliyat. Karena memang ahli filsafat, nah mereka seakan-akan mengaku dirinya orang yang paling cendekia, sehingga sering nah, menganggap orang-orang lain tidak punya otak, tidak berpikir atau bodoh atau yang lain. Orang-orang yang mendewakan akal, padahal hakikatnya jahliyat, kebodohan. Kenapa? Karena berpikir pada perkara yang sebenarnya mudah seakan-akan itu sulit. Seperti tentang permasalahan bagaimana seorang harus beriman bahwasanya jagat raya ini ada penciptanya. Ini mudah. Mereka harus berputar-putar dulu untuk menetapkan itu. Bahkan sebagian mereka yang belajar filsafat harus kafir dulu. Nah, harus kosongkan dulu dari semua akidah, semua keyakinan, baru mencari. Dan ini banyak terjadi dari mereka-mereka yang belajar di fakultas Usuluddin atau fakultas filsafat, sehingga orang-orang filsafat ya biasanya tidak benar dari si agamanya. Nah, wal'iyadzubillah. Nah, mereka ingin mensinkronkan yang mereka katakan dengan akliyat ini dengan apa? Wa bainad dalailin naqliyah, dengan dalil-dalil naqli. Dalil-dalil naqli itu al-manqulah 'anir rasul, yaitu dalil yang dinukilkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dinamakan dengan naqli, dari naqala. Karena dalil itu dinukil dari Rasul, kita tidak langsung mengambil dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil naqli berarti meliputi apa Mujahid? Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua-duanya kita menukil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan kata lain, nuridut taufiqa baina syariah wal falsafah. Mereka mengatakan, kami ini ingin mensinkronkan antara syariat dan falsafat. Tujuannya baik atau benar atau buruk ini? Nafi'? Sekilas baik, ikhwan. Ingin mensinkronkan, ingin terjadi keselarasan. Tapi Tapi mereka ingin pada hal yang bertentangan, tidak mungkin. Nah, tidak akan mungkin menggabungkan antara syariat dan falsafat. Oleh karena itulah penggabungan seperti ini adalah al-jama' baina naqidain, fala yumkin. Nah, ini penggabungan antara dua hal yang bertentangan, sehingga tidak mungkin. Fal Islamu bari'un minal falsafah. Sebab Islam itu berlepas dari falsafat. Wahum angkarun nubuwat, dan mereka itu mengingkari kenabian. Bahkan pada sebagian ahli filsafat, ikhwan, kenabian itu bisa dicapai dengan banyaknya berpikir. Paham? Jadi orang kalau semakin berpikir banyak, pintar terus, bisa meraih menjadi kedudukan nabi. Ini pemikiran filsafat. Jadi bukan wahyu menurut mereka. Nabi itu menerima wahyu, enggak, tapi itu karena buah pemikiran. Jadi para nabi itu adalah para pemikir, para cendekia menurut mereka. Bukan orang-orang yang dikokohkan dengan wahyu. Nah, kalau demikian tidak mungkin untuk menggabungkan antara syariat dan filsafat. Oleh karena itulah merupakan suatu kesalahan yang besar kemudian dikatakan falsafat Islamiyah. Tidak ada yang namanya falsafat Islamiyah, tidak ada. Dan karena itulah dulu Syekhuna Jamil hafizahullah taala katakan tentang falsafat Islamiyah, hadhil kalimah laisa laha aslun bal munkarah. Kalimat yang mungkar, tidak ada falsafat Islamiyah. Kenapa? Antara falsafat dan Islam itu bertentangan.
Taib. Ini golongan pertama yang mereka menyimpang dari jalan Rasul, ikhwan, yaitu ahlul kalam dan ahlu filsafat. Kemudian Imam Ibn Abil Is juga mencontohkan golongan-golongan yang lain yang mereka enggan untuk kembali kepada Al-Quran Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, yaitu wa kama yaquluhu katsirun minal mubtadi'ah minal mutanassikati wal mutasawwifah. Sebagaimana juga mengatakannya kebanyakan dari ahli bidah dari jenis mutanassikah dan mutasawwifah. Yang dimaksud dengan mutanassikah dari nusuk yaitu mereka-mereka pengikut thariqah sufi. Istilah dengan mutanassikah, mutasawwifah. Ahlu turuqit tasawuf. Para pengikut thariqah tasawuf. Apa alasan mereka, akhwan, enggan untuk mengembalikan perkara kepada Al-Quran dan Sunnah? Innama nuridul a'mal. Karena hanyalah yang kami inginkan itu beramal saja. Intinya kami ingin beramal, walaupun tidak dibangun di atas dalil. Landasan amalan mereka ya perasaan dan mimpi-mimpi. Bil amalil hasan, dengan amalan yang baik. Tapi kebaikan itu tolak ukurnya bukan wahyu, tapi tolak ukurnya adalah perasaan. Wa taufiqa baina syari'ati wa baina ma yad'unahu minal batilil ladzi yusammunahu haqa'iq wa hiya jahlun wa dhalal. Dan kami itu hanya menginginkan untuk mensinkronkan antara syariat dan dengan perkara yang disebut dengan haqa'iq, yang hakikatnya itu adalah perkara yang batil, yang merupakan kejahilan dan kesesatan. Makanya mereka bagi, ikhwan, antara syariat dan hakikat. Jadi disinkronkan. Kalau syariat itu hanya untuk golongan orang-orang yang rendahan, kita ini yang mengikuti syariat. Sedangkan hakikat itu untuk tingkatan para wali, dari wali-wali mereka yang sudah mencapai derajat tinggi sehingga tidak perlu lagi beramal dengan aturan-aturan syariat. Dan ini hakikatnya adalah kepandiran dan kesesatan yang sangat jelas. Golongan yang ketiga, wa kama yaquluhu katsirun minal mutamallikati wal muta'ammirah. Tempat kalian muta'ammirah atau muta'assirah? Muta'ammirah itu yang betul dengan mim dari imarah, yaitu mutamallikah dan muta'ammirah. Yaitu apa? Al-maftun bil mulki wal imarah, yaitu orang-orang yang terfitnah dengan kekuasaan. Nah, inginnya kekuasaan dan jabatan. Ini ahli dunia, cuma ingin membawa agama. Apa yang mereka katakan? Innama nuridul ihsana bisiyasati al-hasanah. Lihat, hanyalah kami menginginkan perbuatan baik dengan apa? Dengan politik yang baik. Ya Islam, ya berpolitik. Wa taufiq bainaha wa baina syariah, dan ingin mensinkronkan antara politik dengan syariat. Wa nahwa dzalik, dan yang semisal dengan itu. Cuma mereka dalam berpolitik menjadikan landasannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Mereka kembalikan kepada akal dan teori-teori politik orang-orang kufar. Nah, ini tiga golongan yang disebutkan oleh Ibn Abil Iz yang merusak agama ini, yang padanya secara umum ada kemunafikan, ada nifak padanya, walaupun nifaknya bertingkat-tingkat. Golongan pertama yaitu apa? Ahlul kalam dan ahli filsafat. Yang kedua ahli tasawuf, dan yang ketiga apa? Ahli
Nah, politik, al-mutamalikah wal muta'ammirah, yaitu mereka-mereka yang terfitnah dengan kekuasaan dan jabatan, terfitnah dengan politik praktis yang menjual agama demi mendapatkan kekuasaan, wal'iyadzubillah. Kemudian Imam Ibn Abdul Aziz mengatakan, "Fakullu man talaba an yuhakkima fi syai'in min amri ad-din ghaira ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa yadhunnu anna dhalika hasan wa anna dhalika jam'un baina ma ja'a bihi ar-rasul wa baina ma yukhalifuhu falahu nasibun min dhalik." Naam, sama. Kemudian beliau simpulkan, maka semua yang mencari untuk berhukum pada suatu perkara dari perkara-perkara agama ini dengan selain yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, dalam keadaan dia menyangka bahwasanya itu bagus dan bahwasanya itu merupakan bentuk pensinkronan antara hal-hal yang datang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang menyelisihinya, maka dia memiliki bagian dari hukum yang disebutkan di depan, yaitu apa? Ada nifak padanya. Paham? Ini. Jadi maksudnya pada paragraf ini kesimpulan bahwa itu semua orang yang mencari penetapan hukum pada perkara agama ini dengan selain yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, maka dia apa? Dia memiliki bagian dari sifat nifak. Tidak perlu ikhwan kita mencari hal-hal selain yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya dalam perkara agama ini. Kenapa? Karena itu sudah cukup. Makanya ditegaskan oleh Imam Ibn Abdul Aziz rahimahullah, bal ma jaa bihi Rasul kafin kamil. Bahkan segala sesuatu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya itu kafin, sudah cukup, kamil, sudah sempurna. Yadkhulu fihi kullu haqqin, masuk di dalamnya semua perkara yang hak. Ini yang harus terpatri pada diri kita semua, ikhwan. Jika kita ingin beragama dengan benar, harus betul-betul terpatri pada diri kita bahwasanya pada perkara agama, sekali lagi pada perkara agama, nah, maka cukup dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Tidak butuh kita pemikiran-pemikiran yang lain yang dimunculkan oleh selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wa inna ma waqa'a taksiru min katsirin minal muntasibina ilaihi falam ya'lamu ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fi katsirin minal umuril kalamiyyah al-i'tiqadiyyah wala fi katsirin minal ahwalil ibadiyyah wala fi katsirin minal imaratis siyasiyah aw nasabu ila syari'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam bi dhannihim wa taqlidihim ma laysa minha wa akhraju anha katsiran mimma huwa minha. Nah, ini sebabnya. Kalau sudah sempurna kok kenapa masih banyak yang tidak tahu? Masih banyak dari kaum muslimin yang terjatuh dalam penyelisihan. Nah, kata beliau, hanyalah yang terjadi yaitu apa? Terjatuhnya kebanyakan dari orang-orang yang menisbahkan kepada Islam itu at-taksir, yaitu kurang dalam usaha untuk memahami apa-apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, sehingga mereka tidak mengetahui hal-hal yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya pada banyak perkara-perkara yang berhubungan dengan kalam dan i'tiqad. Dan juga tidak mengetahui banyak perkara yang berhubungan dengan kondisi-kondisi dan tata cara beribadah. Sehingga kita kalau mau beribadah tidak perlu metode-metode ahli tasawuf. Kenapa? Karena cukup dengan apa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Cuman ahli tasawuf menyangka dengan ibadah yang mereka lakukan ini lebih mendekatkan diri pada Allah, lebih mantap, lebih dengan hal-hal yang mereka yakini lainnya, lebih khusyuk dan seterusnya. Kenapa ini semua? Karena taksir, yaitu peremehan, juga apa? Tidak adanya semangat dalam usaha memahami dan menggali hal-hal yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Juga apa? Tidak mengetahui pada banyak perkara yang berhubungan dengan tata negara dan perpolitikan. Ini kenapa? Karena memang tidak mempelajari dengan baik. Atau terjadinya taksir tersebut, ya, kekurangan dan menganggap Islam belum lengkap dan yang lainnya, dikarenakan mereka menisbahkan kepada syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sangkaan mereka dan dengan taklid mereka hal-hal yang bukan termasuk darinya. Jadi menisbahkan kepada Islam hal-hal yang tidak termasuk di dalam Islam. Seperti tadi, falsafat Islamiyah. Tidak ada yang namanya falsafat Islamiyah. Juga lagi musik Islami. Tidak ada yang namanya musik Islami. Islam berlepas dari Islam. Dari apa? Dari musik. Kemudian apa? Film Islami, drama Islami, sandiwara Islami dan seterusnya. Bank, syariat dan seterusnya. Banyak sekarang hal-hal yang dinisbahkan kepada syariat Rasul padahal bukan termasuk dari syariat beliau, wal iyadu billah. Kemudian di sisi yang lain, wa akhraju anha katsiran mimma huwa minha, dan mereka mengeluarkan dari Islam itu banyak dari perkara yang sebenarnya adalah bagian dari Islam. Contohnya apa? Seperti hal-hal dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dianggap apa? Dianggap sesuatu yang aneh. Disadari atau tidak, banyak kaum muslimin menganggap cadar itu bukan bagian dari syariat. Disadari atau tidak bahwasanya para lelaki untuk meninggalkan isbal dianggap bukan dari syariat. Berjenggot dianggap bukan dari syariat dan seterusnya. Nah, ini semua terjadi kenapa? Karena at-taksir. Baik. Makanya kita khonifillah hendaknya lebih bersungguh-sungguh setelah mengetahui sebab tersesatnya banyak manusia ini. Ketika mereka meremehkan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia menempuh jalan hanya dengan perasaan. Yang lainnya hanya dengan berdasarkan logika. Yang lainnya lagi berdasarkan taklid. Dan seorang yang ingin selamat hendaknya betul-betul mengerahkan usahanya untuk meniti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim kepada umat setelahnya. Naam. Ini dulu insyaallah, adapun kalimat berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta